kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai proyek mata kuliah penambangan data, yaitu dengan judul Prediksi Kelulusan Siswa ke Perguruan Tinggi Menggunakan Metode Support Vector Machine. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan, yang pertama mengenai business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preprocessing and preparation, yang keempat modeling evaluation, yang kelima deployment. Business understanding merupakan tahap pertama dalam proses CRISP-DM atau disebut juga sebagai tahap pemahaman penelitian. Tahap ini dibutuhkan pemahaman mengenai substansi dari kegiatan data mining yang akan dilakukan serta kebutuhan dari perspektif bisnis. Pada tahap ini juga diperlukan pemahaman tentang latar belakang dan tujuan pada proses bisnis yang berhubungan dengan nilai siswa. Business understanding ini terdapat juga beberapa 3 poin, yaitu yang pertama determine business objective, yang kedua situation assessment, yang ketiga determine data mining goal. Yang pertama determine business objective. Pada tahap determine business objective dijelaskan tujuan bisnis dan faktor-faktor penting yang terlibat dalam penelitian yang direncanakan dan untuk memastikan bahwa hasil akhir dari penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Business objective dari penelitian ini adalah melakukan prediksi kelulusan siswa ke perguruan tinggi dengan menambang data dari nilai setiap siswa. Setiap atribut yang mempengaruhi kelulusan siswa seperti skor atau nilai dari setiap siswa akan dianalisis dan dimodelkan dengan SPM menggunakan bahasa pemrograman Python, sehingga didapatkan hasil prediksi tentang kelulusan siswa melalui nilai yang diperoleh. Poin yang kedua yaitu situation assessment. Situation assessment atau menilai situasi pada prediksi kelulusan siswa ke perguruan tinggi ini dilihat dari sistem informasi akademik, yang artinya sistem informasi akademik ini adalah sistem yang berfungsi untuk mengelola data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer, baik hardware maupun software, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat dikelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi dan pengambilan keputusan di perguruan tinggi. Poin yang ketiga ialah determine data mining goal. Determine data mining goal adalah tahap mengubah pengetahuan pola domain bisnis menjadi sebuah definisi masalah data mining dan menentukan tujuan data mining. Tujuan data mining ini adalah untuk menggali pengetahuan atau discovering knowledge mengenai pola atau pattern nilai siswa dalam kelulusan siswa ke perguruan tinggi. Data understanding. Data understanding atau pemahaman data adalah fase mengumpulkan data awal, mempelajari data untuk bisa mengenal data yang akan dipakai. Fase ini mencoba mengidentifikasikan masalah yang berkaitan dengan kualitas data, mendeteksi subset yang menarik dari data untuk membuat hipotesa awal. Sumber data. Dataset yang digunakan ialah dataset jumlah siswa yang mendaftar ke perguruan tinggi. Dataset diperoleh dari Kaggle. Data understanding ini juga memiliki 4 poin, yaitu yang pertama collect the initial data, yang kedua describe the data, yang ketiga explore the data, dan yang terakhir verify data quality. Poin pertama collect the initial data. Collect ini data adalah proses pengumpulan data untuk dapat digunakan untuk ditambang. Data dapat diperoleh dengan melakukan kuesioner maupun langsung mengambil sampel data dari internet. Sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan, maka data yang relevan untuk diolah adalah data siswa yang berisi detail penerimaan siswa ke perguruan tinggi di Universitas California. Poin kedua, describe the data. Pada tahap describe the data, penulis akan memahami karakteristik dari data dengan menganalisa setiap atribut yang berada di dalam data, termasuk juga melakukan analisa apakah ada objek data yang bersifat noisy. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait data yang akan digunakan. Poin yang ketiga yaitu explore the data. Pada tahap explore the data, dilakukan eksplorasi terkait data yang digunakan.
Eksplorasi ini melibatkan eksplorasi terhadap atribut dan objek data secara menyeluruh. Eksplorasi data juga memperhatikan ekstensi dari data yang digunakan. Oleh karena itu, eksplorasi data pada penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap dimensi dari data yang digunakan, termasuk mengelompokkan data berdasarkan variabel target. Dan yang terakhir, verify data quality. Pada tahap verify data quality, dilakukan verifikasi terhadap pengerjaan eksplorasi data untuk memastikan tidak ada data yang bersifat noisy. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pada tahap pemodelan. Tahap mengevaluasi kualitas data dan kelengkapan data atau nilai-nilai yang hilang sering terjadi, terutama jika data dikumpulkan di jangka waktu yang lama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data processing and preparation. Pada tahap persiapan data mencakup semua aktivitas untuk membangun data set akhir yang akan dimasukkan ke dalam pemodelan dari data mentah awal. Berikut merupakan tahapan yang kami lakukan dalam data preparation. Yang pertama itu load the data. Kami di sini menggunakan library Pandas, menggunakan data yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu data jumlah siswa yang daftar ke perguruan tinggi. Di sini di poin pertama ini kami membatasi datanya itu sebanyak 20.001 data. Nah, kemudian yang kedua, clean data. Di sini kami memastikan data yang kami olah itu tidak memiliki objek data yang bersifat noisy. Jadi di sini kami melakukan pengecekan nilai yang kosong, dapat dilihat pada poin 2. Kemudian kami melakukan data preparation, yaitu menyeleksi atribut-atribut apa saja yang akan kami gunakan dengan mendrop atribut-atribut yang tidak digunakan seperti SIP ID, full name, kampus, dan atribut lainnya. Di sini juga diinisialisasi axis X dan Y pada pemodelan. Oke, selanjutnya modeling and evaluation. Pada pemodelan SPM akan dievaluasi hasil dari scaffold, cross validation, precision, recall, advanced score, dan support dari akurasi pemodelan SPM. Jadi ini adalah teknik-teknik yang kami gunakan untuk mengukur seberapa akurat model SPM itu untuk mengolah data dari siswa yang mendaftar ke perguruan tinggi tersebut. Kemudian evaluasi pada proyek ini lebih difokuskan kepada model atau pola yang dihasilkan oleh algoritma SPM. Evaluasi dilakukan secara mendalam dengan tujuan agar hasil pada tahap modeling sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, contohnya dengan membandingkan akurasi satu model dengan model lain. Nah, di sini dikatakan akan membandingkan akurasi satu model dengan model lain, yang mana kami akan mencoba model lain seperti nearest neighbor, kemudian logistic regression. Kemudian kami akan membandingkan ketiga model tersebut. Di sini ada 4. Ada yang pertama itu ada cross validation. Cross validation ini adalah evaluasi awal terhadap model SPM yang difokuskan pada penelitian ini. Kemudian kemudian support vector machine, logistic regression, dan nearest neighbor classifier ini sebagai pembanding dari model support vector machine. Di sini dapat kita lihat pada data preparation, di sini kami mendrop atribut-atribut yang tidak menggunakan. Di sini dapat kita lihat atribut yang akan di-drop. Kemudian kami menggunakan standar scalar yang mana yang menjadi sumbu X, yaitu atribut-atribut seperti up value, admit value, dan enrollment value. Kemudian yang menjadi Y axis-nya itu college rank, yang mana college rank adalah ranking dari perguruan tinggi. Kemudian di modeling and evaluation dapat kita lihat di sini menggunakan library Scikit-Learn, SPM,
Di sini dievaluasi SPM itu menggunakan evolve cross validation dengan n-state sebanyak 5 dan menghasilkan hasil 0,67. Kemudian di sini untuk memperdalam penelitian kami membandingkan model SPM dengan model logistic regression dan inheritance neighbor classifier menggunakan library scikit-learn juga. Di sini dapat kita lihat menggunakan SPM didapatkan hasil yang cukup akurat. Kemudian di sini dapat kita lihat juga hasil dengan menggunakan logistic regression menurun performa akurasinya dibandingkan SPM yang ini di atas. Kemudian dapat kita lihat juga di sini menggunakan Canary Neighbor Classifier dengan n-neighbor sejumlah sebanyak 9, yang mana 9 ini adalah jumlah dari ranking pada perguruan tinggi yang menjadi neighbornya. Di sini juga kita masih mengalami penurunan dari SPM, tapi lebih besar, lebih akurat dari model logistic regression. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa base model dari ketiga model yang diuji tadi adalah support vector machine dengan akurasi dari base model ini adalah 99,65%. Terakhir adalah tahap deployment. Pada tahap ini berfokus terhadap tahapan untuk membuat laporan hasil kegiatan data mining. Setelah pembentukan model, selanjutnya adalah evaluasi model dan mendapatkan prediksi kelulusan siswa ke perguruan tinggi. Pembentukan model umumnya bukanlah akhir dari proyek. Meskipun tujuan model adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang data, pengetahuan yang diperoleh perlu diatur dan disajikan sedemikian rupa sehingga user dapat menggunakannya dengan baik. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai proyek mata kuliah data mining. Sekian dari kami, terima kasih.